Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Bachtiar Nasir ditolak di Malang ceramah. Jadi sumber saya dari YouTube. Rupanya Bachtiar Nasir ini akan melakukan ceramah di Kota Malang. Ternyata Kota Malang menolaknya. Setelah ditolak dari sana, dia akan memberikan ceramah di Universitas Brawijaya. Sama juga ditolak. Dan dia menuju Singkaling. Demikian juga ditolak juga di sana. Jadi nggak saya lihat demikian. Jadi mungkin alasan penolakan ini kepada Bachtiar Nasir ini kan sebagai pendukung daripada khilafah dan biasa konsep-konsepnya itu. Dan dia termasuk pengurus teras di organisasi Hizbut Tahrir. Dia termasuk pendukung pengurus teras dia di Hizbut Tahrir ini sebagai pendukung daripada khilafah. Perlu kita tahu, khilafah ini kan ajaran agama Islam yang menginginkan khilafah itu menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan hal ini sudah perbuatan terlarang karena dia tersebut dilakukan demikian, maka organisasi Hizbut Tahrir ini sudah dicabut izinnya oleh menteri dan juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia sudah termasuk organisasi terlarang. Dan polisi harus tegas bertindak kepadanya setiap melakukan perbuatan tersebut. Jadi yang saya lihat, jadi penolakan ini diduga karena Bachtiar Nasir ini sangat tokoh daripada pendukung daripada khilafah ini. Perlu kita ketahui, khilafah ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Khilafah ini menghendaki agama dasar negara Indonesia adalah khilafah berdasarkan agama Islam. Padahal negara Indonesia ini berbagai suku bangsa di sini, termasuk agama. Di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan ini sama kedudukannya di depan hukum. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Jadi samalah ini. Jadi saya bilang, kalau nanti dia menerapkan itu, nanti kelompok agama yang lain tidak bisa menerima, karena itu dasarnya agama Islam. Padahal yang lainnya dasarnya, mereka juga punya dasar hukum. Seperti agama Kristen, tentu dasarnya ada juga hukum Kristen, ada juga hukum Buddha, dan lain sebagainya. Kalau nanti dilakukan itu, akan nanti rusaklah persatuan Indonesia ini. Makanya kita harus bersatu menegakkan hukum di Indonesia dan menegakkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara ini untuk menciptakan kerukunan beragama sesama pemeluk agama yang berbeda di Indonesia itu. Dan juga kita harus menciptakan negara persatuan Indonesia, terutama dalam hal pemelukan agama yang berbeda-beda di antara umat manusia itu. Dan kita harus saling toleransi melaksanakannya. Tetapi kalau dia mengutamakan daripada khilafah ini, sama juga nanti tercipta keadaan intoleransi di dalam negara Indonesia dalam beragama, di mana nanti akan terjadi pengkafir-kafiran agama yang lainnya itu. Jadi nanti hubungan sesama orang beragama yang berbeda agama akan sifatnya nanti diskriminatif. Makanya sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang semua kelompok-kelompok radikal yang menentang daripada falsafah Pancasila ini. Sampai sekarang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan melawan semua radikalisme di Indonesia. Karena kelompok radikal ini, satu, ada kelompok yang menerapkan khilafah untuk sebagai menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ada juga pendukung khilafah seperti Forum Pembebasan Islam atau FPI. Ini tidak mau menempatkan Pancasila sebagai dasar organisasi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dan juga di Solo, RUKI, dan juga di sini di RUKI Solo yang dipimpin Abu Bakar Basir ini dan kelompoknya ini
tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Jadi demikianlah. Jadi kalau nanti masalah ini didengung-dengungkan oleh Ba'asyir, oleh Bakhtiar Basir, makanya banyak menolak sekarang masalah khilafah ini, kelompok khilafah. Makanya Bakhtiar Basir ini banyak ditolak di dalam memberikan ceramah karena dia pentolan daripada ajaran khilafah ini. Dan dia termasuk orang berpengaruh dia di organisasi Hizbut Tahrir. Dan saya pikir masalah ini harus tegas ditindak, dan semua harapan saya, semua masyarakat atau pendidikan tinggi dan masyarakat janganlah mengundang Bakhtiar Basir ini karena dia selalu membawakan masalah khilafah ini. Padahal khilafah ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah harapan saya ke depan. Mari kita menciptakan negara kita berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara untuk menciptakan situasi toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.